True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bukan sekedar sebuah ide. Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan kehidupan. My word is spirit and they are life. Ada kekuatan, ada kuasa kehidupan yang mampu mengubah, memberikan kehidupan, kekuatan, kesembuhan, pemulihan di dalam hidup kita. Baik, hari ini, kesempatan ini saya akan membagikan orang benar hidup oleh iman. Sebelumnya saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap anakmu yang Kau kasih. Dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu, kehadiran-Mu hadir di dalam hidup kami semua. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah berseru kepadamu. Melihat jalan keluar penghiburan boleh mengalir di dalam roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ajak kita membaca satu ayat di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 17. Di situ Paulus menerangkan hakikat nature dari karakteristik dari Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Atau lebih tepatnya kuasa Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di dalam perjalanan sejarah gereja kita kenal apa yang disebut reformasi. Dan reformasi yang dimotori oleh Martin Luther. Salah satu ayat yang memberikan pewahyuan adalah dalam Roma 4 ayat 3. Dikatakan bahwa lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, salah satu yang kita harus perhatikan dan kita harus renungkan atau kita perlu mendapatkan satu pemahaman. Saya khawatir sebagian orang terjebak bahwa iman itu adalah sistem kepercayaan. Faith is not belief system. Bukan berarti sistem kepercayaan itu tidak perlu. Tetapi sistem kepercayaan itu bukan wujud. Itu adalah sebuah media untuk orang nyampe kepada apa yang disebut iman. Jadi kata percaya itu bagian iman. Tetapi harus masuk lebih dalam. Sehingga betul-betul kita menjadi orang yang dikatakan orang benar, orang hidup oleh iman. Salah satu adalah bicara tentang kitab Yakobus. Dikatakan bahwa engkau percaya, iblis setan percaya. Kalau saya boleh teruskan tambahkan, tapi mereka tidak beriman. Bagaimana kita memahami wujud dari iman? Nah, Ibrani pasal 11 dikatakan ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bahasa Inggrisnya bukan dasar, it's not foundation. Substance of things hoped for. Saya dalam satu perenungan tiba-tiba ayat ini jadi rema.
not thing but substance of thing. Bahan atas sesuatu. Tepung itu bahannya roti. Tapi tepung tidak otomatis jadi roti. Tanpa tepung tidak bisa jadi roti. Tidak ada roti. Tetapi tepung tanpa sebuah proses tidak pernah lahir roti. Mari kita lihat profil bapak orang beriman, Abraham. Abraham yang dikatakan Roma 4 ayat 3. Percayanya Abraham itu bukan percaya berhenti sebuah konsep. Aku percaya. Terus manduk-manduk. Bukan. Kenapa? Hidupnya Abraham bukan cuma manggut-manggut. Aku percaya. Abraham itu mengalami perjumpaan Tuhan. Iman ibaratnya kalau kita masuk ke rumah makan bukan daftar menu. Iman itu adalah sesuatu yang membawa kita masuk dalam wujud. Nggak boleh berhenti lihat daftar menu. Belief system itu seibarat-barat daftar menu. Tetapi daftar menu tidak pernah bisa kita makan dan memberikan nutrisi. Mari kita menemukan, mengalami, menjadi orang yang beriman. 3 poin. Yang pertama, iman membawa orang kepada sebuah perjumpaan. Iman kepada Kristus. Ketika seorang berseru kepada Tuhan dengan segala kesungguhan, percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Bukan soal kalimatnya. Tetapi percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Sebuah antara hati dengan perkataan dan perbuatan menjadi satu. Ayat Roma pasal 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Bahasa Inggrisnya, to whom also we have access. Connect. Iman membuat orang yang berseru kepada Tuhan mengalami perjumpaan. Apa yang dibawa Yesus dari regulation to a person. Melalui dan oleh Roh Kudus, kita tidak dibawa Tuhan berhenti pada sebuah konsep. Tetapi mengalami kehadiran pribadinya. Di mana kita temukan? Melalui Roh Kudus. Anda tidak ketemu sesuatu konsep. Tetapi a person. Dia hadir. Kita bisa rasakan. Sehingga tulisan dikatakan Tuhan mengasihi. Itu bukan sekedar sebuah konsep. Sampai dalam konsep pun itu juga sudah memberi pengaruh. Oh Tuhan itu baik ya. Oh Tuhan baik, aku percaya. Tetapi iman membuat kita mengalami dia ada. Kata Yudhe Wahe, Haye Eser Haye. Sebetulnya bukan dalam arti yang Tuhan mau sampaikan. Aku ada. Ego emi. Bukan ginome. Aku ada. Ada, dulu ada, sekarang ada. Yang akan datang ada. Dan dia menjadi ada. Oleh iman. Dan ketika dia ada. Anda tidak menjadi biasa. Ketika dia menjadi ada dalam hidupmu. Engkau tidak menjadi biasa. Karena kehadirannya memberikan aliran kehidupan. Perjumpaan yang memberikan satu dampak kepada orang yang mengalaminya. Tuh, Abraham mengalami perjumpaan. Abraham tidak mengikuti sekedar sebuah agama, ritual, belief system. Tuhan berbicara. Abraham, hineni, ya Tuhan. Itulah profil Abraham. Dia berjumpa. Ibrani 11 ayat 24. Karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun. Perjumpaan yang tidak berhenti.
membawa kita menerima pengampunan. Itu pertama. Menerima pertolongan. Tetapi perjumpaan yang membawa kita menemukan diri kita di dalam Tuhan. Perjumpaan yang membawa kita menemukan jubah yang Bapa sediakan di dalam hidup kita. Sebab kehilangan terbesar yang dialami manusia ketika dia jatuh dalam dosa, manusia pertama, dia tidak kehilangan agama, dia kehilangan dirinya. Dosa bukanlah sekedar sebuah pelanggaran moralitas. Dosa adalah satu kuasa kematian yang membawa manusia pertama, Adam, itu mengalami kerusakan identitas. Kehilangan dirinya. Yang secara alegoris ditandai kehilangan jubahnya. Adam telanjang. Nah, apa yang dampak terjadi yang dibalik atau ketika orang menemukan dirinya? Artinya dua sisi ketika arti orang menemukan jubah. Ketika anak yang bungsu kembali ke rumah Bapa, jubah yang lama itu robek, bau babi, rusak, hina, aib. Perjumpaan dengan Bapanya membawa dia menemukan dan menerima jubah yang baru. Saudara, saya masih ingat keadaan dan keberadaan saya sebelum saya bertemu dan mengalami kehadiran Tuhan. Kalau saya lihat foto-foto saya, sungguh foto-foto saya itu hal yang ekspresi wajah saya sungguh saya katakan madesu. Karena saya mengalami kekacauan dalam identitas. Saya tidak tahu tujuan hidup saya. Dan waktu saya dijamah Tuhan, saya nangis selama 1 minggu. Bukan karena sedih, ada satu aliran kasih yang saya terima. Ada sebuah lagu yang menjadi viral, You Say. You say, I'm loved. Saya dicintai ketika saya nggak kerasa apa. I believe. Dan di situ aku mau tanya tentang identitas. Jadi bagi orang yang rusak, Injil adalah kuasa. Orang yang miskin berkata, aku nggak miskin lagi. Buat orang yang terbuang, aku menjadi orang yang dicintai. Bahkan dikatakan orang yang mandul dia punya anak. Orang yang buta melihat. Orang yang tertawan dilepaskan. Aku bukan lagi budak. Aku orang merdeka. Bahkan aku jadi anak. Identitas. Sebaliknya seorang Musa yang waktu dia lahir dia mendapat keberuntungan. Yang lain SD nggak lulus, dia S3. Yang lain tinggalnya di barak-barak, dia di istana. Satu-satunya orang Ibrani di Mesir waktu itu menjadi pangeran. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan memberikan satu kesadaran. Siapa saya? Saya tidak lahir untuk sekedar jadi pangeran Mesir. Musa menemukan identitasnya. Dan nanti ini masuk dalam poin yang kedua. Dari identitas itu. Yang rusak pulih. Yang hidup dalam berkat. Dengan kekuatan. Dia tahu untuk apa ini semua. Semua keberuntungan yang dia terima. Bukan untuk dirinya sendiri. Yusuf sadar. Dia jadi pangeran. Dia jadi perdana menteri. Bukan untuk dia pamerkan kepada saudara yang lain. Tetapi untuk dia jadi memelihara. Dan Yusuf adalah salah satu orang yang sangat paham. Sangat memiliki kesadaran identitas. Kenapa? Secara profetik waktu dia masih di rumah bapaknya. Ayahnya mencintai dia dan memberikan jubah.
Saya bisa membayangkan ketika dia bertemu setelah 15 atau 17 tahun. Waktu dia memanggil ayah dan keluarganya ke Mesir. Pertama kali ketemu lagi dengan sang ayah. Saya bisa membayangkan dengan jubah kebesarannya dia memeluk ayahnya. Dan dia bertanya kepada ayahnya, "Papa, di mana jubah yang pernah kau berikan kepadaku?" Dan Yakub bilang, "Ini anakku, aku masih menyimpannya. Jangan khawatir." Di tengah seluruh kebesaran jubah yang dia kenakan. Ini imajinasi saya, dia melepaskan jubah itu. Dan dia mengenakan kembali jubah yang pernah bapak ayahnya berikan. Identitas. Tidaklah mengherankan ketika Yusuf meninggal, pesannya adalah, "Bawa tulang-tulangku keluar dari Mesir. Sekalipun aku sukses, aku berkuasa di Mesir. Aku bukan orang Mesir." Anda dan saya dipanggil untuk memiliki kekuatan. Kuasa atas kehidupan. Tapi Tuhan berpesan, kita bukan dari dunia. Identitas kita bukan atas dunia. Bukan atas kedudukan kita. Bukan atas kekayaan kita. Bukan atas gelar akademik kita. Tetapi dari Bapa. Iman membuat engkau akses. Iman bukan sekedar belief system. Iman bukan tidak sama dengan doktrin. Orang boleh percaya seluruh doktrin. Cek. Apakah itu hanya percaya atau sungguh menjadi wujud iman. Karena iman membawa orang mengalami perjumpaan. Iman membuat Yesus berhenti di pohon waktu Sakyus memanjat. Ingin bertemu Yesus. Sakyus turun, "Hari ini aku mampir ke rumahmu." Iman membuat malaikat datang dan menyapa Cornelius. Seorang Romawi yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dia memberi sedekah karena dia menjadi seorang yang mencari Tuhan. Iman tidak membawa Anda berhenti menjadi orang yang beragama atau orang yang baik-baik saja. Iman membuat Anda mengalami Dia hadir. Karena Allah yang kita panggil dalam Kristus, Dia adalah Hayah, Aser Hayah, Yud He Wah He. Dia ada, Dia hadir, Dia Tuhan yang melawat. Sehingga Anda tidak berhenti dalam satu konteks yang sempit, orang Kristen. Tapi Anda adalah orang yang mengalami, disapa, mengalami kehadiran Tuhan. Oleh iman. Jangan berhenti sekedar menjadi orang yang percaya. Dalam arti yang sempit. Tetapi beriman. Karena orang benar hidup oleh iman. Bagi orang yang terpuruk, dia dipulihkan. Yang lemah berkata, "Aku kuat." Yang sakit dia berkata, "Aku sembuh." Yang miskin dia berkata, "Aku makmur." Tetapi seorang pangeran Musa membuat dia bertemu dan dia tahu, "Aku tidak lahir untuk jadi pangeran. Aku lahir untuk menjalankan, menggenapi destiny dan his story. Bukan my story, God's story." Iman membawa Anda bukan lagi firman kebenaran itu sebuah kepercayaan, tetapi sebuah jalan. The way. Kata pertama yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah the way. Jalan. Pergilah. Ada sebuah perbedaan prinsip antara percaya dan jalan. Percaya itu sebuah konsep. Anda tidak harus berjalan. Kita nggak perlu untuk bertindak. Tapi jalan. Anda nggak bisa berdiri di tepi jalan itu dan Anda sampai pada tujuan. Jalan mengandung arti Anda sedang menuju sebuah tujuan. Dan Anda dan saya tidak bisa ngantongi jalan.
Kita tidak ngantongi Tuhan. Kita tidak ngantongi firman. Kita di dalam Tuhan. Kita di dalam kebenaran. Saya di dalam jalan. Dan saya di dalam jalan untuk berjalan. The way. Jesus is the way. Jesus not ticket. Jesus is the way. Jalan. Orang-orang beriman adalah orang yang berjalan. Dan mereka berjalan, mereka menanti-nantikan Tuhan. Sehingga mereka berjalan tiada lelah. Mereka tidak hanya berjalan, mereka sanggup berlari, beberapa sanggup terbang. Ada 3 tingkatan. Dan mereka tidak berjalan kosong. Mereka mengenakan jubah. Mereka punya sepatu. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kau berjalan di padang gurun. Jubahmu gak rusak, kasutmu gak rusak. Dan Mazmur 23 ayatnya saya lupa. Ketika aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau kita petakan Mazmur 23. Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia membawa aku ke mata air yang tenang. Ia menyegarkan. He restore my soul. Perjumpaan yang membawa Anda masuk dalam sebuah dimensi. Tidak berhenti situ. Dia memimpin aku ke jalan yang benar. The walk. Dan ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut tongkat dan gadamu. Itu yang menghibur aku. Iman membuat kita berjalan dan tidak hanya berjalan, kita diberi kekuatan. Iman membawa kita memperoleh kekuatan di dalam kelemahan. Kita akan mengenal jalan Tuhan. Kita akan mendengar satu ajaan, ikutlah aku. Pembelaan Musa kepada budak atau orang Yahudi yang jadi budak waktu itu. Itu kalau secara nalar nggak masuk. Ngapain saya tolong? Saya sudah jadi pangeran. Tapi ada satu panggilan yang dia nggak bisa rumuskan dan dia nggak bisa cerna secara logika. Saya bisa merasakan, saya bisa memahami, saya mengalami hal seperti itu. Saya tidak bisa mencerna secara logika penuh. Kenapa saya mengikuti Yesus? Tetapi ada satu panggilan. Karena di situ saya menemukan diri saya. Apa yang membuat orang Majus datang ke Bethlehem? 2 tahun perjalanan dengan unta. Meninggalkan negerinya. Dengan menempuh perjalanan pagi, siang panas terik, malam dingin. Belum lagi ancaman perampok. Apa yang mendorong mereka? Secara nalar perhitungan ekonomi. Semuanya gak masuk. Tapi mereka lakukan. Iman membuat kita melihat sebuah jalan dan panggilan untuk kita kerjakan. Iman bukan sekedar aku percaya Tuhan dalam arti yang sempit. Percaya yang membawa dia menjadi ada. Dalam kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan cinta yang membawa sebuah ikatan perjanjian. Yang memanggil kita untuk berjalan. Dan sekaligus kita tidak berjalan dalam satu kelemahan tetapi dalam satu kekuatan. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman. Iman membuat kita gaining. Mengambil satu kekuatan. Bukan dari diri kita. Tapi dari sorga. Karena kita menemukan akses. Karena kita menemukan jubah. Tuhan memberikan kita tongkat. Otoritas cincin. Kita tidak berjalan dengan tangan kosong, dengan telanjang, dengan kaki yang tidak berkasut. Karena ini sebuah perjalanan tanpa jubah, tanpa sepatu, tanpa tongkat. Maka kita akan jadi korban dan bulan-bulanan nasib. Maka dikatakan mereka yang menerima kasih karunia mereka akan memerintah dalam kehidupan.
hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya reign in life. Anda tidak dipanggil untuk jadi korban nasib. Kita dipanggil mengenal Kristus untuk mengalami Dia hadir. Untuk kita membuat kita mengenal jalannya. Bukan berhenti pada pertolongannya. Dan waktu kita menemukan berjalan dalam jalannya, penyediaan itu ada, kekuatan itu ada, otoritas itu ada. Sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan nasib. Dalam Ibrani 11 ayat 25, karena iman setelah Musa menemukan dirinya bukan anak putri Firaun, bukan pangeran Mesir. Maka dia memilih untuk menderita bersama umat Tuhan daripada jadi pangeran di Mesir. Dia belum gila. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Karena dia melihat sesuatu. Karena matanya memandang kepada yang tidak kelihatan. Sehingga dia diberi keberanian untuk bertemu dan menghadapi Firaun tanpa rasa takut. Abraham terus bertekun. Karena dia menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Iman adalah substance of thing. Bukti sesuatu yang kita lihat yang belum kelihatan. Tapi kita lihat. Evidence yang belum kelihatan secara realita. Kita sudah lihat di dalam roh. Iman membuat Anda melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ada. Dan yang Anda lihat, itu membuat Anda menjadi seperti yang dilihat. Kenapa muka wajah Musa bercahaya? Karena dia melihat Tuhan. Manusia menjadi seperti yang dilihat. Saya tidak bicara melihat secara mata jasmani. Saya bicara melihat secara roh. I'm not talking about looking. I'm talking about seeing. See, not look. What do you see? Apa yang kita lihat? Sebab apa yang kita lihat menentukan menjadi siapa kita. Apa yang kita lihat menentukan apa yang kita berbuat. Kenapa Abraham melakukan sesuatu seperti itu? Apa yang membuat Musa memilih melepas kepangerannya? Dia melihat sesuatu. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb hatinya tidak goyah sekalipun dia lihat suku Enak yang besar tinggi di tanah perjanjian. Beda dengan 10 pengintai yang lain yang merasa jadi korban dan mempengaruhi seluruh Israel. Karena Yosua dan Kaleb melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kaleb berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Roh-roh teritorial sudah dikalahkan mestinya. Tetapi 10 pengintai tidak mampu melihat. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Iman membuat kita melihat. Mari kita cek. What do you see? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Anak-anak Bapa yang dikasihi Bapa. Tuhan tidak datang untuk membawa sebuah agama. Sebuah belief system, doktrin semata. Saya tidak anti doktrin, saya memilih doktrin. Kita harus punya. Tidak ada yang salah dengan doktrin. Tetapi doktrin adalah sarana bukan wujud. Anda tidak boleh berhenti menjadi orang yang memiliki doktrin yang benar. Yes, it is. Kita harus memiliki doktrin yang benar. Tapi tidak boleh berhenti pada doktrin yang benar. Karena doktrin adalah sarana untuk kita mengalami sebuah wujud dimensi. Sebuah realita roh. Yang mengubahkan hidup kita. Sebab di mana kita berada, itu menentukan kita jadi apa. Jadi apa yang kita lihat, di mana kita, menentukan kita menjadi apa. Menjadi siapa. Kenapa pohon itu daunnya hijau, menghasilkan buah? Karena dia ditanam di tepi aliran sungai.
Kenapa Mazmur 23 mengajarkan Tuhan gembalaku, padang rumput buat seekor domba makanan. Karena ia membawa aku ke mata air yang tenang, sehingga aku tidak kekurangan. Jadi kata Tuhan tidak kekurangan, karena orang yang menjadi jemaat atau domba dari gembala ini, dia dibawa ke padang rumput. Dia tidak kekurangan. Dia menjadi seperti yang dia lihat, dia tinggal. Dan dia bertindak seperti yang dia lihat. Apa yang kau lihat itu menentukan apa yang kita berbuat. Oleh sebab itu pertobatan ini disebut metanoia, worldview-nya dirubah. Sebab kita bertindak menurut yang kita lihat. Belief yang kita masuk, gambar yang kita lihat. Jadi kepercayaan atau iman itu menghasilkan sebuah gambar. Dan kita mendapat apa yang kita lihat. 12 pengintai, they look the same fact. But they saw the different view. Therefore, they have a different destiny. Mereka melihat di mata jasmani yang sama. Tapi mereka melihat alam roh yang berbeda. Sehingga perbuatan mereka berbeda. Sehingga masa depan mereka berbeda. Nasib mereka berbeda. 10 bersama angkatan yang lain. Bersama saya yang terpengaruh. Mati jadi tua, mati di padang gurun. Yosua dan Kaleb. Sekalipun dia ikut berputar pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Orangku benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Artinya, faith is an action. Faith is not just concept. Iman bukan sekedar konsep. Action. Mari kita cek. Anda dan saya nggak nunjuk orang lain. Apakah kita hanya percaya dalam arti sebuah konsep? Atau kita percaya dalam arti itu menjadi iman. Itu adalah iman. Artinya sebagian orang dia merasa dia beriman. Padahal itu palsu. Kok tahu Pak? Doktrinnya salah. Belum tentu. Doktrinnya bisa benar. Bapak kok tahu itu palsu? Tidak ada perbuatan. Apa tandanya seorang memiliki iman yang benar? Dia action, dia berbuat. Abraham meninggalkan negerinya. Abraham membangun mezbah, mempersembahkan kurban. He walk, he worship. Iman membuat dia melihat. He watch. Dia lihat sesuatu yang membuat dia terus berjalan. Dia rela kehilangannya di belakang. Dia rela kehilangan kesempatan yang lain. Karena dia melihat sesuatu. Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang. Dan berlari-lari menggapai apa yang Tuhan sediakan. Mari jemaat yang dikasih. Tuhan sungguh mengasihi kita semua. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang beriman. Dan orang yang beriman nanti dia akan melihat dan mengalami sesuatu yang berbeda. Sebab kehadiran Tuhan membuat Anda tidak pernah menjadi orang biasa. Bukan karena kita lebih hebat. Karena dia ada, kita tidak biasa. Mari kita lewati, mari kita nikmati, mari kita jalani. Waktu ke depan perjalanan hidup ini. Dengan bersama kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena iman. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kiranya Engkau sendiri menumpangkan tanganmu atas setiap jemaat yang Kau kasih. Anugerah-Mu menyertai kami semua. Kiranya
rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu, kuasa-Mu memerdekakan kami, memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.